warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang teman-teman semuanya. Penonton di channel YouTube LPK Aloha Trust Academy Magelang. Perkenalkan, saya Agni. Saya adalah koordinator akademik sekaligus instruktur bahasa Inggris di LPK Aloha Trust Academy. Nah, jadi LPK kita ini adalah LPK yang menyediakan jasa pendidikan, pelatihan, sekaligus pendampingan penyaluran kerja untuk perhotelan internasional dan kapal pesiar. Kita sudah berdiri sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ya. Dan sekarang kita sudah mendidik kurang lebih 8 angkatan begitu. Nah, saat ini teman-teman, kita sedang bersama dengan salah satu alumni dari LPK Aloha Trust Academy, yaitu Kak Zulfikar Vito Ramada ya, biasa dipanggil Kak Vito. Nah, Kak Vito ini menyelesaikan pendidikannya di Aloha Trust Academy sekitar pertengahan tahun 2021 ya. Terus kemudian Kak Vito magang atau mengikuti pelatihan kerja lapangan di Hotel Pelataran Borobudur Magelang kurang lebih 3 bulan. Terus kemudian dilanjutkan ya, karirnya berlanjut ya dengan kontrak kerja selama 2 tahun sebagai housekeeping attendant di Hotel Marriott Harbor Hotel and Suites Dubai ya. Nah, kenapa Kak Vito sekarang berada di sini di Aloha? Karena saat ini Kak Vito sedang vacation ya. Vacation itu liburan selama 35 hari. Selama 35 hari ya, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Jadi kakak-kakak yang bekerja di Timur Tengah ini sebagian besar memang memiliki semacam jatah liburan gitu ya untuk pulang ke Indonesia selama 1 bulan. Nah, lalu rencananya akan berangkat lagi ke Dubai Besok tanggal 24. ya, besok Maret. tanggal 24 Maret ya, jadi tinggal beberapa hari lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang santai dengan Kak Vito karena pasti banyak yang bisa dipelajari dari Kak Vito ya selama 1 tahun di Dubai dan masih 1 tahun ke depan lagi perjuangannya gitu ya. Oke, apa kabar Kak Vito? Baik, Miss. Oke. Apa kabar? Ya, apa kabar? Miss juga sehat, alhamdulillah. Oke, ini Kak Vito posisinya lagi liburan ya, Ya, lagi vacation lah. vacation di Magelang ya, jadi kamu halamannya di Magelang. Rumahnya juga tidak jauh dari Aloha ya, gitu. Oke, nah sekarang kita tuh pengen tahu banyak ya tentang pengalaman Kak Vito selama bekerja di Hotel Marriott Dubai. Nah, kita tahu kalau Hotel Marriott itu kan ya, siapa yang tidak kenal dengan properti ya, brand Marriott ya. Jadi hampir di semua negara ada Marriott, dan di Dubai sendiri juga kayaknya lebih dari 1 pasti ya, sekitar Ya, lebih dari 10. lebih dari 10 ya. Nah, banyak banget. banyak sekali di Dubai sendiri ya, dan Kak Vito sedang bekerja di salah satu brandnya gitu. Nah, coba Kak Vito mungkin bisa ceritakan sedikit tentang, pertama mungkin tentang hotelnya dulu ya. Jadi Hotel Marriott Harbor and Suites itu seperti apa gitu di sana ya. Ya, pertama gini, termasuknya hotel, Ya. Marriott, hotel, apartemen, and suite gitu kan. Jadi Oke. apa namanya itu? Ini termasuk hotel, tapi kita juga menyediakan apartemen di sana gitu. Ya. Dan ini termasuk hal yang bagus untuk kalian yang pertama mau datang mau datang untuk kerja keluar, untuk yang pertama kali untuk mau nyari experience gitu. Ini sangat-sangat bagus untuk mau daftar atau mau coba tuh ke luar negeri. Ke luar negeri gitu ya. Jadinya di sana itu kita itu lebihnya ke apartemen. Oh, apartemen ya. Ya. Jadi kita setiap hari membersihkan kamar, setidaknya itu kita satu kamar itu kita berisi ada 2 bed, 2 bedroom dan 3 bedroom. Nah, segituan. Jadinya kita itu les lah kalau dapat kamar, kita nggak sebanyak yang kita kerjain seperti di hotel Indonesia gitu, nggak seperti gitu. Jadinya kita cuma dapat berapa kamar aja, sekitar
mungkin 8 sampai 10 kamar, Iya. itu double bedroom dan Iya. triple bedroom gitu kan. Oh, gitu. Nah, dan kita kerjanya itu nggak cuman satu orang sendiri kayak di hotel-hotel konvensional gitu Iya, Miss, ya iya. kan. Kita kerjanya itu partner, jadinya kita kerja 2 orang gitu. Iya, iya. Nah, jadinya lebih gampang, kita Iya. lebih ringan kalau Hmm. kerjaan kita belum selesai, masih ada yang backup partner kita gitu. Oke, keren sekali ya. Tadi Kak Vito menyebutkan departemen housekeeping ya. Ya, housekeeping. Oke, karena di sana posisinya sebagai Room attendant. room attendant Yes. ya. Mungkin untuk adik-adik yang pengen berkarir sebagai room attendant dan ingin tahu tugasnya apa gitu, di sana sebagai room attendant responsibility-nya apa aja Kak? Ya kita kayak bersihin guest room gitu. Kita kalau Kamar di room tamu attendant ya. ya kamar Ya. tamu gitu, kita bersihin kamar tamu, terus kita bersihin check out juga. Tapi kalau apartemen dia lebih ke mungkin kita cuma dapat 1 check out 2 check out aja setiap hari. Tapi kalau seringnya itu kita mesti occupied room. Kita juga take care tentang occupied room gitu. Tapi ada juga nanti kita untuk jadwal yang di shift sore gitu. Shift sore itu kita juga ada yang namanya tender service itu pasti ada sih. Yeah. Tapi setiap hotel mereka punya masing-masing tender service yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi SOP-nya berbeda gitu Iya. ya. Oke, baik. Nah, Kak Vito ini kan sudah pernah merasakan bekerja di hotel dalam negeri, meskipun waktu Iya. itu statusnya sebagai trainee ya, Iya, trainee. di Hotel Pelataran, dan di luar negeri di Marriott. Nah, apa yang membedakan bekerja sebagai housekeeping attendant di hotel lokal di Indonesia Iya. dengan hotel di luar negeri, misalnya di Dubai, khususnya dalam hal mungkin responsibility atau hal-hal yang lain juga bisa. Oke. Kan pasti terasa bedanya ya. Ya, Mungkin terasa banget jauh. ya. Ya, bukan mau bilang mau kayak ngerdain negeri sendiri gitu Iya, kan. iya. Tapi ya kalau mau kerja di luar negeri kita kayak lebih dapat benefit yang lebih banyak gitu lah. Kayak semisal waktu pertama kita join di Dubai gitu, kita dapat yang namanya kayak asuransi kesehatan, sama ada yang namanya kita dapat kayak KTP-nya di sana. Oh, itu iya, bisa seperti ya Emirates ID gitu ya. Emirates ID kalau di Dubai namanya itu Emirates ID. Terus apa-apa itu terjamin, kayak makan sehari 3 kali disiapin dari sana juga. Terus kayak ada program loyalty sendiri dari hotel, apalagi kalau propertinya itu Marriott, Oh, iya. kita dapat loyalty program. Terus setahun itu kita dapat at least itu 30 hari untuk liburan Oh, atau iya. vacation. Oh iya. Jadi dari segi benefit tentu saja lebih banyak Lebih ya banyak gitu. kalau kerja di Dan luar. dari segi pengembangan skill, kemampuan juga lebih banyak ya. Iya. Nah, sekarang yang Kak Vito rasakan setelah bekerja di Dubai jalan selama 1 tahun ini, perkembangan apa yang kakak rasakan terhadap diri kakak gitu? Saya udah merasa lebih baik atau merasa bertumbuh dalam aspek apa gitu? Ya, yang paling utama sih dalam satu tuh mandiri lah gitu. Kalau masih kerja di dalam negeri kan masih ikut orang tua. Kalau yang di luar negeri gitu kan udah lepas dari orang tua, jadinya lebih ke mandiri gitu. Lebih mandiri. Oke, terus tadi sempat menyebutkan loyalty program ya? Ya, loyalty. Itu mungkin yang Miss juga baru dengar gitu. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak loyalty program itu contohnya seperti apa? Gini, kalau aku itu kan joinnya kan namanya Marriott kan, dari properti Marriott. Yang Marriott sendiri ini mereka menyediakan nggak setiap bulan, malahan itu kita ada training setiap hari itu 15 menit training. Sebelum kita briefing itu mesti ada training untuk housekeeping. Ya bukan untuk cuman departemen housekeeping, tapi semua hotel di satu hotel itu kita mendapat training masing-masing. Terus setiap kita selesai 6 bulan, kita bisa training atau cross training ke departemen lain. Misal housekeeping mau cross training ke front office, front office mau ke semisal mau ke F&B gitu, itu bebas. Setelah 6 bulan kita bebas melakukan cross training. Terus habis itu kalau semisal kita mau resign tapi kita mau pindah ke properti yang lain tapi sesama Marriott, itu lebih gampang lagi. Kita bisa mengajuin transfer ke manajer masing-masing. Kita mengajuin transfer, terus hotel mana yang ingin kita tuju sesama properti Marriott,
dan itu lebih simpel, lebih enak dan lebih gampang masuknya. Oke. Jadi memang ini ya, salah satu properti yang tidak hanya tidak hanya mempekerjakan pekerja migran dari negara lain, tapi juga memberikan semacam pemberdayaan gitu ya. Gitu. Jadi ada pelatihan, ada tambahan skill gitu ya. Jadi setelah bekerja di sana tidak hanya gaji saja yang didapatkan, tapi juga keterampilan-keterampilan lain gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih Kak, kan sekarang itu Timur Tengah, salah satunya Dubai, itu tuh masih jadi tujuan favorit untuk bekerja di hotel darat ya, di Aloha gitu ya. Kan kita memang selama ini ada beberapa negara pilihannya, misalnya kalau di Timur Tengah itu ada Dubai, terus Abu Dhabi, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain sekarang yang baru ya gitu. Tapi ya itu Dubai masih jadi salah satu yang favorit gitu. Asia Tenggara kita juga ada seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam ya. Nah, kakak ada tips nggak atau pesan gitu untuk adik-adik kelas yang ada di Aloha, bagaimana supaya nanti juga bisa punya kesempatan untuk bekerja di Timur Tengah, misalnya di Dubai, maksudnya gimana biar lolos interview, atau apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk bisa dapat kesempatan bekerja di Marriott Dubai seperti Kak Vito gitu. Ya pertama bisa menyampaikan kayak gini lah. Yang pertama itu kan pasti nomor satu pasti bahasa Inggris, pasti bahasa Inggris. Ya. Nomor satu bahasa Inggris, yang kedua skill. Kalau itu menurut opini saya, menurut opini saya yang pertama itu bahasa Inggris, terus yang kedua itu skill. Kenapa aku bisa bilang satu bahasa Inggris? Karena satu bahasa Inggris itu paling penting, soalnya kita itu buat komunikasi. Kalau skill kita bisa dapat dari komunikasi. Nah, jadinya ya kalau kita nggak bisa komunikasi pakai bahasa Inggris dengan lancar di luar negeri, kita bakalan susah untuk dapat skill yang baru dan lain-lain gitu kan, susah. Dan untuk mendapatkan skill bahasa Inggris ini juga sih susah gampang ya. Kalau kalian mau belajar sih pastinya bisa. Kayak setiap hari kita tidak tahu misalnya kata kerja itu yang kita tidak tahu, kita tulis, kita kayak semisal contoh kita tulis di kamar, terus kita hafalin setiap mau tidur, setiap kita mau pergi gitu, kita baca lah 10 detik gitu, pasti nanti hafal sendiri kalau tentang kata kerja gitu. Oh gitu, makasih banyak ya. Nah kebetulan Kak Vito tuh dulu ketika bergabung untuk belajar di Angkatan 5 juga bahasa Inggrisnya juga udah bagus ya, jadi tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan job yang diinginkan. Tapi bukan berarti untuk masuk di Aloha Tours Academy ini harus bagus di awal ya bahasa Inggrisnya ya. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Kan banyak juga teman-teman sebelumnya yang ketika datang ke sini tuh bisa dibilang skill bahasa Inggrisnya tuh 0 gitu lah ya. Tapi karena ada keinginan untuk belajar dan selalu mengerjakan tugas misalnya, lalu kalau misalnya diminta untuk praktek presentasi dalam bahasa Inggris itu tidak malu dan tidak sungkan, seperti itu ya. Oke, Kak Vito tadi sudah cerita banyak, fokusnya tadi ke pengalaman kerja ya gitu. Selain dari pengalaman kerja kan pasti banyak pengalaman yang lain ya. Dan selama 1 tahun di sana melihat Dubai itu kan sudah cukup banyak yang disaksikan gitu ya. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan ketika berada di Dubai? Yang pertama itu pasti kalau Timur Tengah kita mesti berpikirnya tentang panas gitu kan. Ya emang negara sana panas, itu sekitar 45 derajat Celcius kalau summer atau musim panas. Tapi di sana juga ada kayak musim dingin tapi nggak bersalju, sekitar 13 derajat Celcius. Dan kenapa sangat Dubai itu banyak orang-orang yang berkunjung ke sana, karena Dubai itu salah satu tourism country yang besar lah di sana. Jadinya pemasukan mereka itu rata-rata kebanyakan dari turis-turis asing yang pada liburan di sana atau mereka mau kayak bermewah-mewahan di sana seperti itu. Itu pasti banyak banget yang mau ke sana sih. Orang-orang Eropa pastinya. Orang-orang Eropa. Oke, berarti selama ini juga Kak Vito menghandle tamu yang bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Kayaknya nih yang perlu cerita nih ya, biar adik-adik nggak cuma tahu manis-manisnya aja ya, tapi kan pahit-pahitnya juga harus tahu gitu. Terutama bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Nah, biasanya kalau teman-teman kita sebelum keluar negeri itu
pikirannya oh ini kerja sambil liburan gitu kan, Ya, kerja sambil liburan, wah mendapatkan penghasilan gitu, terus bisa punya kesempatan jalan-jalan di luar negeri ya gitu kan. Nah tapi kan pasti dukanya juga tetap ada ya. Pasti ada. Kak Vito mau cerita nggak misalnya bisa cerita tentang apa saja lah gitu, Ya misalnya mungkin tentang tamunya misalnya atau mungkin gimana. satu gitu kayak semisal kita itu kayak shock culture atau enggak, itu kayak kita itu beda budaya gitu kan. Iya. Kayak kalau di sini kan Indonesia budayanya kan seperti ini gitu. Iya, iya. Kita itu hidup di sana, budayanya itu beda sama sekali beda sama yang negara lain. Semisal kayak negara Nepal, India itu kan teman-teman kita di sana kebanyakan kalau pekerja kan dari sana gitu kan. Iya. Itu kayak Nepal, India, Filipina, mereka punya budaya yang unik-unik juga. Kita juga punya budaya sendiri. Jadinya mungkin ini sih yang sulit, agak sulit dan perlu untuk dipikirkan lagi, karena beda budaya itu sering kita ini kok aku ngerjain kayak gini, mereka ngerjainnya kayak gitu. Iya. Itu sering membuat ya agak lumayan. Iya, jadi karena kalau misalnya kita di Indonesia kan kita bekerja dengan sesama teman Indonesia Ya, gitu. betul. Apalagi kalau di Indonesia kan sangat lokal ya, misalnya kita di hotel A ya udah teman-temannya ya kebanyakan dari daerah situ saja ya kan, bukan cuma sama-sama Indonesia tapi mungkin sama-sama dari suku yang sama, dengan bahasa lokal yang sama, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa beradaptasi gitu kan. Tapi di luar negeri dengan teman-teman dari negara yang berbeda-beda juga, ya. dan isi kepala dan budaya yang berbeda-beda, itu pasti tantangan untuk adaptasinya luar biasa ya gitu. Masih agak sulit ya gitu. Tapi itu kalau Kak Vito sendiri gimana caranya itu? Gimana biar bisa menerima perbedaan budaya itu dan bisa beradaptasi dengan teman-teman yang dari bermacam-macam negara itu tadi, misalnya kayak dari Nepal, dari India gitu ya. Dari mana lagi Kak? Kan Eropa juga ada ya? Eropa ada. Ya. Afrika bahkan juga. Afrika ada. Ya salah satunya sih caranya sih kita coba untuk open mind atau buka pikiran gitu kan. Kita coba mau belajar tentang budaya yang mereka miliki, kayak budaya orang-orang yang misal kayak orang Eropa budayanya mereka gimana, terus kayak orang India budayanya mereka gimana, orang Nepal, Filipina gitu. Ya sebisa mungkin kita coba belajar dan coba kita untuk speak up, tanyalah kamu gini ya, kayak aku seperti itu sih kalau aku sih. Iya, jadi tetap bisa menikmati, enjoy di sana gitu aja. Jadi berusaha berpikiran terbuka, terus jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Oke lah. Oke, jadi teman-teman, jadi kita sekarang saat ini kan sedang melakukan perekrutan untuk pembelajaran angkatan 9 ya. Jadi angkatan 9 akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2023. Jadi itu setelah Lebaran ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin seperti Kak Vito punya kesempatan yang sama, bahkan mungkin lebih dari Kak Vito ya, bisa datang dan mendaftarkan diri ke Aloha Terus Academy gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin part 1 sekian dulu ya. Nanti kalau ada part 2 boleh ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Vito ya untuk bincang-bincang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, bye. Lumayan 18 menit. Gitu lupa dipencet.